Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang dapat membuat seseorang selamat dari azab kubur. Karena azab kubur ini bukan hanya menimpa orang-orang yang musyrik, tapi juga menimpa orang-orang yang beriman. Lalu, apa sajakah yang dapat menyelamatkan dan menerangi seseorang di alam kubur? Insya Allah, pada episode kali ini akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah seseorang meninggal dunia, tempat pertama yang akan dituju sebelum ke alam akhirat adalah alam kubur atau alam barzah. Di alam ini mayat akan mulai mempertanggungjawabkan dan merasakan sebagian balasan daripada amal perbuatannya semasa hidupnya di dunia. Jika ia selamat, maka perjalanan selanjutnya akan semakin mudah. Akan tetapi, jika tidak, maka perjalanan selanjutnya akan semakin sulit. Abu Laits Al-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menyebutkan adanya beberapa hal yang dapat membuat seseorang selamat dari azab kubur dan mendapatkan penerangan di alam kubur. Dan ini tentunya didukung dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi tolak ukur dan parameter daripada amal-amalan soleh yang akan kita laksanakan. Lantas apa sajakah yang dapat menyelamatkan dan menerangi kita di alam kubur? Insya Allah akan kita bahas. Yang pertama, yakni adalah menjaga sholat 5 waktu. Sholat merupakan kunci utama bagi umat Islam. Hal ini menjadi penting karena perintah sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai pembeda dengan orang-orang kafir. Orang yang rajin menjaga sholatnya bisa menjadi sebab penerang dirinya kelak di alam kubur. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atas penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menyampaikan tentang kuburan seorang wanita yang berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal, kemudian beliau menyolatkan wanita itu di atas kuburnya. Kemudian beliau bersabda, sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan salatku atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi yang pertama ini betul-betul seseorang yang menjaga sholatnya. Kebanyakan dari kita hari ini banyak sekali menunda atau bahkan sholat di luar waktunya. Bahkan juga sampai dengan tanpa dosa meninggalkan kewajiban untuk sholat 5 waktu ini. Atas landasan pekerjaan, atas landasan kesibukan, atas landasan karir, dan sebagainya. Maka tentunya sangat tidak disarankan saudaraku semua, karena pada akhirnya kita akan menghadapi yang namanya dengan alam kubur. Maka sebaik-baiknya penerang adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Lalu yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Berbagi atau bersedekah merupakan ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedekah dapat menjadi penerang alam kubur karena sedekah merupakan salah satu amal yang jika dilakukan maka pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya walaupun ia sudah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, jika anak cucu Adam meninggal maka semua perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.
Begitu besarnya keutamaan bersedekah ini, sehingga tidak hanya sebagai penerang alam kubur. Dengan bersedekah seseorang dapat terhindar dari siksa di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Luar biasa. Bahkan sedekah ini bukan hanya tentang uang, melainkan tenaga, pikiran, dedikasi dan juga sebagainya. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita usahakan, semuanya bisa kita sedekahkan. Termasuk diantaranya adalah senyuman. Senyuman juga merupakan bukti daripada sedekah orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup umat Islam. Dengan seringnya membaca seseorang tentunya akan mendapatkan banyak keutamaan, di antaranya penolong di hari kiamat, penerang di alam kubur dan penghalang dari siksa api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam suatu riwayat Al-Bazzar, kelak Al-Quran akan menjelma menjadi orang yang tampan yang akan menemani mayat di alam kubur. Ia juga akan memberi tempat tidur yang indah kepada mayit selama masa hidupnya, yang mana ia selalu gemar membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran tentunya bukan hanya membaca lafaznya saja, akan tetapi kita memahami maknanya sampai kepada mengamalkannya. Karena orang yang terus-menerus untuk membaca Al-Quran, bahkan atau orang yang baru belajar untuk membaca Al-Quran dari huruf hijaiyah, membaca alif, ba, ta, tha, jim dan sebagainya, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang lebih besar. Allah akan memberi ganjaran kepada usahanya. Semakin keras usahanya, semakin luar biasa Allah berikan ganjarannya. Sehingga jangan sampai kita menjadi alasan karena kesibukan dunia, karena kesibukan kerjaan, karena kesibukan kita berbisnis ataupun yang lainnya, berumah tangga dan juga yang lainnya, itu menyebabkan kita untuk tidak menyempatkan diri membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, adalah memperbanyak membaca tasbih. Orang yang selalu berzikir, bertasbih dan bertahmid berarti dirinya selalu terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian ia akan mendapatkan cinta dan kasih sayang, rahmat dan juga ampunan. Dan salah satu bentuk kasih sayangnya adalah mendapatkan penerangan di alam kubur nanti dan pembebasan dari siksa kubur. Sebagaimana riwayat dari Imam Tabari, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bacaan tasbih juga dapat menjadi pemberat timbangan amal di hari kiamat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan namun berat dalam timbangan, yaitu amalan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji untuknya, maha suci Allah yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tentunya kalimat-kalimat ini menjadi refleksi bagi setiap muslim, sebagaimana kita refleks ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita inginkan dengan senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ketika kita mendapatkan perkara yang baik, alhamdulillah. Kemudian dengan kalimat-kalimat yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun dengan kalimat-kalimat thayyib yang tentunya harus kita biasakan, sehingga kita tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk karena sudah terbiasa bertasbih, terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya setiap kalimat yang kita ucapkan tersebut akan menjadi penerang nanti di alam kubur kita. Kemudian yang kelima adalah senantiasa orang-orang yang mendatangi kajian ilmu atau majelis ilmu. Maka tentunya dari setiap majelis ilmu akan kita dapati berbagai banyak
penjelasan-penjelasan hadis-hadis dan juga amalan-amalan serta kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Berikut juga saudaraku yang beriman, bagi senantiasa yang mendengarkan si calon jenazah ini dengan menyimak berbagai banyak sekali penjelasan, maka insya Allah itu juga bagian daripada penerang di alam kubur nanti, sehingga dengannya kita bisa menambah terus. Karena sebagaimana dalam sabda Nabi, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Atau dalam riwayat lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, sampai nafas kita